Ya, pada pertemuan ini saya ingin mengulas kembali sedikit yang minggu lalu kita sudah sedikit ulas ya tentang faktor produksi dengan satu input. Topik yang akan kita diskusikan tentunya ada beberapa poin yang sudah juga sebagian dijelaskan pertemuan lalu terkait teknologi produksi, kemudian kurva Isukwan, produksi dengan satu variabel input dan dua variabel inputnya. Kemudian juga kita membahas return to scale yang ini akan masuk di dalam pertemuan ke-10 ini. Nah, di dalam fokusnya kemarin itu lebih fokus ke supply side, yang mana teori perusahaan ini menggarisbawahi bahwa seberapa banyak sih perusahaan itu dapat meminimalisir atau mengefisienkan biaya yang dia keluarkan dengan sejumlah input yang dia gunakan. Keputusan mana nih yang paling optimal menurut dia dengan biaya yang paling minimal, yang paling sedikit. Kemudian yang kedua adalah variasi atau yang bagaimana biaya itu dikombinasikan untuk dapat menghasilkan sejumlah output-nya, kemudian karakteristik dari market supply-nya, kemudian isu-isu terkait aturan dalam berbisnis atau di dalam mekanisme pasar itu menjadi fokus kita hari ini. Nah, ini di dalam proses produksi itu tentunya kita kan mengkombinasikan ya antara berbagai input faktor produksi. Apa aja input faktor produksi? Labor, land, capital, teknologi, material, apalagi? Entrepreneurship, mesin, gedung, itu juga include di dalam input faktor produksi. Tapi contoh dari kalau mesin itu capital, kemudian gedung juga masuk dalam capital. Nah, secara garis besarnya kita dapat kalau sederhananya kemarin ya ada dua input yaitu labor dan capital. Mana sih yang bersifat fix dalam jangka pendek kemarin kita ulas? Capital. Kalau dalam jangka panjang gimana? Bisa berubah ke dalam bentuk variabel. Dia bisa diubah untuk jangka panjang, tapi untuk jangka pendek capital ini sifatnya fix atau kaku banget, nggak bisa diubah-ubah. Beda halnya dengan labor atau tenaga kerja. Dia baik jangka pendek maupun jangka panjang itu bersifat variabel. Yang bersifat fix itu hanya satu, yaitu capital. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa capital? Minggu lalu kita ulas kenapa capital dalam jangka pendek itu bersifat fix. Karena karena capital kalau bentuknya seperti gedung karena jarang diperbarui. Oke, ada yang punya pendapat lain? Yes, perusahaan akan sulit ya, akan butuh waktu ketika dia ingin menambah sejumlah capital. Contoh capital apa tadi? Misalkan ada mesin, ada gedung, dan sebagainya. Itu kan butuh biaya yang besar. Nah, kalau untuk jangka pendek, anggaran itu sudah ditetapkan jauh-jauh hari, setahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya dalam master plan perencanaan perusahaan itu. Dia kan setiap perusahaan seperti layaknya sebuah negara, dia menentukan master plan perencanaan produksinya, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Sementara capital itu susah, sifatnya rigid atau kaku untuk diubah dalam jangka pendek. Nah, namun untuk jangka panjang dia bisa bersifat variabel karena dia bisa diubah ketika perusahaan itu sudah settle, sudah mampu dari sisi keuangannya, dia bisa untuk menambah capitalnya dalam mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Menambah mesin baru, gedung baru, kayak gitu. Jelas ya? Indicate the highest output that a firm can produce for every specified combination of input given the state of technology. So what is technology? Feasible when the firm operates
efficiently. Jadi di dalam fungsi produksi itu, perusahaan mampu untuk menghasilkan sejumlah output pada tingkat tertinggi dengan berbagai kombinasi input-inputnya tadi yang sudah diberikan, dan dibantu pula adanya teknologi. Dengan adanya teknologi, total kurva yang paling atas itu kemarin apa? Total yang ada inflection point-nya. Total produksi. Ya, total produksi itu dia akan ekspansi ke jauh lebih atas karena ada teknologi. Selama nggak ada teknologi, total produksi kurva yang melengkung kemarin ada inflection point-nya itu seperti itu bentuknya. Dia tidak bisa berekspansi ke atas. Paham nggak berekspansi? Bergeser ke atas. Ini nanti ada grafiknya, akan saya tunjukkan. Nah, ini kemarin ya, ada 2 faktor produksi input yang kita kenal dan diperkenalkan pertama kali oleh seorang ahli matematik namanya Cobb Douglas. Bapak Cobb Douglas ini penemu fungsi produksi pertama dengan memasukkan 2 inputnya ini, capital dan labor. Nanti kalau kalian sudah dapat EP ekonomi pembangunan, belum ya? Mata kuliah ekonomi pembangunan, di dalam teori pertumbuhan, fungsi produksi ini tidak hanya didukung oleh capital dan labor aja, tapi ada input lainnya, satu, yaitu teknologi itu tadi. Nah, teknologi ini nanti bisa bersifat eksogen, bisa bersifat juga endogen. Itu apa? Nanti kalian akan kita ulas di dalam mata kuliah ekonomi pembangunan, kalau dapat dengan saya. Kemudian, nah, ini ada yang pernah dengar nggak ada kurva isoquant, ada kurva isocos. Apa sih definisi dari isoquant sendiri itu? Apa? Yang online? Outputnya sama, Bu, tapi dengan kombinasi variabel atau inputnya yang sama. Yang berbeda maksudnya. 2 input berbeda dengan output yang sama. 2 input yang berbeda dengan Menghasilkan output yang sama. Dengan hasil output yang sama. Oke, kalau isocos apa? Coba. Yang baju goodie bag, pakai hoodie putih. Hah? Belum? Lupa. Tapi pernah dengar ya, isocos. Yang Mbak kerudung hitam belakang dua-duanya. Mbak siapa? Hah? Ya, dua-duanya siapa? Apa? Danika. Ya, Mbak Danika. Apa sih isocos Mbak Danika? Hah? Biayanya seperti apa maksudnya? Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk produksinya. Oke, bisa dilengkapi Mbak Siti. Oke, ya. Jadi antara namanya aja ISO itu sama ya. Bedanya di sini isoquant dan isocos. Ih, gelap banget kameranya. Kok beda? Jadi kalau isoquant itu adalah kurva yang menunjukkan segala kemungkinan kombinasi dari input-inputnya untuk apa? Memproduksi pada tingkat output yang sama. Ini isoquant. Bentuknya seperti apa isoquant? Bentuknya gimana isoquant itu? Melengkung, Bu. Melengkung. Cembung apa cekung? Cembung, Bu. Hah? Cekung. Cekung itu gimana? Coba gambarin di depan. Siapa? Siapa? Terserah. Satu gambarin isoquant, satu gambarin isocos. Yang online juga. Siapa yang mau coba menggambar, menunjukkan?
Sini aja coba. Ini kan? Ini. Hah? Biasa kan? Separuh. Mangkok miring. Yang isokos apa mau gambar? Di sisi sini aja biar temenmu bisa lihat. Sebelah aja. Ketok rak ya. Coba. Habis ini aja. Siapa? Danika. Namanya siapa Mbak? Salma. Sona. Duh, gak paham nih berarti Sona nih. Siapa mau bantu? Yang online, isokwan sama isokos. Ada yang mau menunjukkan gambarnya? X dan Y-nya apa? X dan Y-nya apa? Dan labar. Ya, coba tunjukkan Husnul. Sudah digambar belum? Ya, ada gambar. Kelihatan nggak ya? Tunjukkan Mbak Husnul. Sebentar. Kelihatan nggak, Bu? Sebentar, Kak. Saya ngehang ini. Oke, mana Mbak Husnul? Seperti ini apakah terlihat, Bu? Ya, kelihatan. Yang sebelah kanan itu apa? Jadi ini ada dua kurva. Yang satu kurva ini isokwan, tapi yang kanan itu ada dua garis apa namanya tentunya karena semakin ke kanan itu semakin banyak input yang diproduksi. Jadi ini ada kombinasi lebarnya 1, kapitalnya 10 menghasilkan isokwan 100, dan yang kedua ini ada lebarnya 3, kapitalnya 4 juga menghasilkan jumlah output 100 juga. Jadi isokwannya itu Q-nya sama-sama 100 pada garis yang pertama ini. Ditunjukkan gambarnya Mbak ke kamera. Tidak terlihat kah? Yang isokos yang sebelah mana? Nah, ini isokwan, Bu. Isokosnya? Isokosnya Oke. ini. Ya, betul. Ini yang digambarkan temenmu juga, yang entah kelihatan atau enggak di kalian ya, yang sebelah kanan itu dia menunjukkan digambarkan oleh Mbak siapa tadi namanya? Salma. Sona ya. Ini isokwan, dia sebenarnya cembung bukan cekung terhadap apa? Titik origin. Kita bacanya selalu dari titik origin ya. Dia cembung terhadap titik origin. Kalau isokos dia linear, lurus banget. Mirip dengan kurva apa sih isokwan? Budget line. Budget line. Yang budget line yang mana, Badar? Yang garis lurus, Bu. Hah? Yang garis lurus. Yang garis lurus. Kalau isokwan itu mirip dengan apa? Isokwan mirip kayak indifference. Ya, mirip dengan indifferent curve. Kalau isokwan itu dia bentuknya kan melengkung gitu ya. Seperti ini. Oke. Ini tampilan di share screen kalian apa yang online? PPT yang ada hitam-hitamnya atau yang mana ini? Soalnya beda ini kayaknya. Yang terlihat di kalian apa ini, Badar? Kurva isokwan, Bu. Enggak, maksudnya dalam bentuk slideshow atau dalam bentuk masih Slideshow. PPT? Hah?
Yang PPT ada next slide-nya. Yang PPT dan bukan ini dalam bentuk slideshow, belum dalam bentuk slideshow. Yang slideshow gitu sih Bu, ada apa namanya, ada timernya. Oh ya wes benar. Jadi antara sini sama ini beda tampilannya. Oke, jadi di sini ya, kalau yang isoquant bentuknya itu melengkung atau cembung terhadap titik origin. Titik origin itu ini ya, 0,0. Dia melengkung, layaknya mirip dengan kurva indifferent curve. Tapi beda secara definisi kalau indifferent curve adalah, masih ingat nggak sebelum UTS nih, masa lupa? Kurva yang menggambarkan untuk mendapatkan apa? Ya, kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan tingkat utilitas atau kepuasan yang sama. Sama halnya dengan isoquant, kalau indifferent curve itu dari sisi produsen apa konsumen sih? Konsumen. Kalau isoquant, produsen. Kalau isokos, kalau budget line. Nah, ini harus beda ya. Kalian harus bisa bedain antara bedanya budget line, isokos, isoquant, indifferent curve. Terkadang walaupun bentuknya mirip, tapi fungsinya berbeda. Ini pendekatan dari sisi konsumen, ini pendekatan dari sisi produsen. Kalau consumer behavior sudah kalian pelajari di dalam sebelum UTS, tapi kalau ini kita ngomongin lebih fokusnya ke produsen behavior, yang mana pendekatannya ada isoquant dan isokos. Isoquant adalah kombinasi beragam input yang digunakan oleh si produsen untuk memberikan sejumlah tingkat output yang sama. Nih ya, kombinasinya itu dia beragam. Dia mau gunain kombinasi inputnya sejumlah 3, labelnya 3, atau dengan jumlah input capital 1, atau juga bisa labelnya 75. Ini beragam kombinasinya ini. Tergantung perusahaannya mau fokus kemana, ke labelnya atau ke capitalnya. Kalau fokus ke label berarti kita katakan perusahaan itu lebih pada labor intensif atau padat karya. Kalau lebih condong ke capital, artinya perusahaan itu fokusnya ke capital intensif atau padat Modal. Padat modal, Bu. Padat modal. Ya, ini yang menjadi awal mula adanya. Kenapa sih kok Indonesia kita kenal sebagai padat modal atau padat karya? Padat modal, Bu. Padat modal. Padat modal apa padat karya? Ya, kenapa di Indonesia itu dikenal sebagai negara yang lebih labor intensif atau padat karya? Karena tenaganya murah. Capital itu mahal. Negara kita belum mampu. Perusahaan-perusahaan kita belum mampu. Sehingga fokusnya lebih ke padat karya. Karena tenaganya melimpah kan, jumlah penduduknya banyak. Upahnya murah. Makanya banyak nih perusahaan asing yang membangun pabrik-pabriknya, produksinya tuh di Indonesia. Ya, dibandingkan negara tetangga lainnya, mungkin Malaysia atau Singapura atau Thailand atau yang mana Vietnam dan sebagainya. Karena itu kita punya kelebihan nih, tenaga kerja kita tuh murah. Karena masih banyak yang low skill dibandingkan negara-negara lain yang pendidikannya jauh lebih tinggi. Seiring dengan peningkatan pendidikan penduduknya makin bagus, makin tinggi, gaji atau upahnya juga makin tinggi pula. Nah, itu sebenarnya trade off ya, kelebihan dan kekurangan kita juga. Kelebihannya kita bisa menyerap tenaga kerja, job creating di Indonesia banyak, tapi kelemahannya yaitu SDM-nya masih terbatas, masih lemah. Itu yang menjadi PR negara kita. Nah, ini isoquant emphasize how different input, ini sudah ya, bahwa isoquant itu menekankan kombinasi input-inputnya yang digunakan untuk memproduksi pada tingkat output yang sama. This information allow the producer to respond efficiently to changes in the market for input. Jadi ini informasi ini penting bagi si perusahaan
untuk menentukan tingkat keefisienan apa sih? tingkat paling efisien dari input-input yang tersedia. Ini sangat penting banget bagi perusahaan, perlu mengetahui slope dari isoquant, bagaimana fungsi isoquant-nya itu sendiri. Ini juga tadi dalam in the short run, dalam jangka pendek, bahwa input itu kita katakan fixed input yang kita kenal tadi capitalnya. Dalam jangka pendek inputnya itu nggak bisa diubah-ubah. Period of time in which quantity of one or more production factors cannot be changed. Jadi dalam jangka pendek satu atau bisa juga lebih faktor produksi itu tidak bisa diubah-ubah. Gitu. Yang bisa diubah adalah labor-nya. Beda halnya dalam jangka panjang, in the long run, amount of time needed to make all production input variable. Jadi butuh waktu nih, yang perlu kita highlight di sini adalah waktunya. Kita butuh waktu suatu perusahaan untuk dapat melakukan ekspansi tadi ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa we need amount of time needed to make all production inputs menjadi variabel. Nah, ini juga terlihat ya bahwa capital ini sifatnya tetap dari awal dia jumlah output yang dihasilkan mulai dari 10, 30 sampai 100, capitalnya tetap tidak berubah. Jumlah yang digunakan masih sama yaitu sejumlah 10 unit. Sementara yang berubah adalah tenaga kerjanya. Bagaimana kita menghitung total output? Rumusnya Q sama dengan total output, dihitungnya gimana sih? Total output atau total production TP sama dengan total output. Sorry. Ini total output-nya aja ya, Q-nya aja. Total output ya jumlahnya output-nya yang dihasilkan. Tapi kalau total production, TP, rumusnya? TP? Yang online? Masih ingat nggak? Kemarin udah tak jelasin. TP itu rumusnya gimana? TP atau AP, average product, hitungnya gimana? TP per Q. Kalau MP? Gimana? Marginal product? Ya? Delta TP per delta L. Kalau ini dapat angka 20 diperoleh dari mana, Mbak? Angka 20 di sini, MP itu diperoleh dari mana yang online juga? Hah? Gimana? Yang ini, 20 yang sini. Masih ingat nggak? Angka 20 ini diperoleh dari? Izin menjawab, Bu. Total output kedua dikurangi total output pertama dibagi sama labor kedua dikurang labor pertama. Yaitu berarti 80 dikurang 60 per 4 dikurang 3. Jadi 20/1. Oke, ini ya. Berarti MP itu kan rumusnya delta TP per delta Q. Ada deltanya, perubahannya. Delta TP, TP2 minus TP1 kurangi L2 minus L1. TP2-nya mana? Ini kan yang kita cari. Kalau ada soal, kalian tarik garis sejajar, yaitu sebelah kiri ini, ya TP-nya itu ada 80. 80 TP2, TP1-nya berapa sebelumnya? Berarti 60. 80 minus 60 dikurangin, tarik lagi ke sini. L2 minus L1. Posisinya ada di sini kan L2-nya. 4 kurangi 3. Berarti sama dengan 20/1. Ya, ketemulah angka 20.
Nanti akan saya kasih soal, coba kalian nanti pikirin grafiknya. Kemudian kita lanjut dulu. Ini ya rumusnya tadi. AP atau average product bisa kita peroleh dari output per inputnya, tergantung input yang di situ tuh apa yang diketahui. Kalau labor ya labor, Q per L. Kalau capital ya capital Q per K. Kalau teknologi ya teknologi. Tergantung input yang dia gunakan itu apa. Nah ini notasinya kalau labor berarti AP L, APL, average product of labor. Kalau capital berarti APK, average product of capital. Pakai K ya, bukan C. Itu yang formalnya seperti itu. Kalau MP ini khususnya MPL karena inputnya tadi labor, maka delta Q per delta L. Kalau inputnya capital berarti MPK. Ya, ini jangan fokus ke ininya aja, tapi juga yang bawah ya, yang kecil, notasi kecil ini. Kalau inputnya beda ya beda notasinya, bukan MPL tapi MPK kalau itu capital. Nah ini tadi ya total production. Di sini kita bisa menghitung slope-nya. Nah slope dari yang A, titik A ini ya, kalau kita tarik garis putus-putus ini, linear, slope dari tangan A ini kita bisa menyebutnya untuk menghitung nilai MP-nya. Tangan dari A ini dihitung dari mana sih? Ingat nggak rumus tangan itu apa? Tan the sum, ya kan? Kalau SMA kan depan per samping. Kalau sin demi, sin depan per miring. Kalau satunya lagi cos samping per miring. Berarti kalau menghitung kemiringan yang A ini, kan berarti kalau kita tarik nih ya, kira-kira kan di sini. Ini kira-kira sudutnya alfanya di sini. Tan dari alfa itu berapa, Mbak? Tan dari alfa itu berapa kira-kira? Berarti kan sini, depan per samping. Sampingnya kan sini toh? Depannya berapa? Tan dari alfa, depan per tan the sum, samping. Depannya berapa itu? Kira-kira di sini, kalau 60-nya ada di sini ya, 30-nya kan setengahnya. Ini kira-kira berapa ya? Depan per samping. Sampingnya itu 3. Dibikin 60 juga masa ini. Bentar. Kalau ketemunya 20 berarti ya atasnya 60 sih harusnya. Kalau slope OB juga 20. Ini padahal nggak maksimal sampai 60 loh poin A ini. Kalau kita tarik ya. Tanda sum depan per samping. Oh ini, ya sorry. 60 dibagi 3. Enggak, ini loh. Itu harusnya 40, Bu. 40 dan titiknya itu dimulai dari angka 1. Ya, 1 ya. Jadi 2, 40 bagi 2. Nih ya, titiknya tuh dari sini ke sini. Kalau yang ini kira-kira 40. Hah? Lah, kok nggak bisa? Ini di sini kelihatan nggak yang online? Tak coret-coret. Kelihatan, Bu. Ini gimana? Coba tolong gimana biar kalian kelihatan. Tampilannya tuh beda. Ini tak coret-coret, mereka online kelihatan, tapi di sini nggak muncul. Ini harusnya gimana? Sebentar.
Kenapa kalian tidak bilang dari tadi? Ini tuh beda yang ditampilkan di layar sama yang di sini. Hah? Ya enggak, bukan masalah dicabut ini. Tapi nggak ngerti diatur apa yang setting ini. Nggak ngerti. Oh gini Mas, tak PDF kan bentar. Tunggu ya. Stop share. Masih nggak muncul. Pause. Nih ya, udah kelihatan ya. Yang online sudah terlihat? Udah, Bu. Sudah, Bu. Perlu di PDF-in ternyata. Tadi kan bentuknya masih PPT. Kalau PPT beda ini tampilan. Balik lagi ya, kita ulang. Yang offline nggak kelihatan ternyata. Kita ngitung tan dari alfa tadi di sini ya sudutnya. Dari titik sini ke sini, tandesan depannya ini, katakanlah di sini adalah 40. Terus yang ini ternyata startnya dari angka 1 ke 3. Nah, berarti tan dari alfa berapa? Depannya berapa? 40. 40. Sampingnya? 2. 2 dong. 3 minus 1. Panjangnya di startnya sini Mbak, poinnya bukan dari sini ya. Jadi 40 dibagi 2, ketemulah 20. Ini adalah slope dari A-nya. Slope dari A ini sama juga dengan kita kenal untuk MP-nya, marginal product-nya. A ini apa sih? Kemarin yang ingat? Poin A itu apa kemarin? Inflection point atau titik lengkungnya. Jadi kalau bikin kurva TP itu enggak lurus banget kayak gini gitu ya langsung naik, enggak, tapi dia ada melengkungnya, inflection point. Nah, kemudian titik akhir dari inflection point itu diakhiri di titik B ini. Nah, titik akhir dari inflection ada di sini. Nah, titik dari B ini kita juga hitung slope-nya tan dari katakanlah di sini B ya, tan dari B-nya, ini tulis saja A lah biar sama. Tan dari A, berarti berapa kalau B itu? 60 dibagi dengan 3, ketemu 20. Ini sama juga AP-nya, average product-nya. Yang atas, tan A itu sama juga untuk menghitung nilai MP-nya. Nah, slope dari OC atau titik C ini sama dengan pada saat slope dari C-nya coba kita hitung. Tan dari C-nya berapa? Ini Mbak muncul angkanya berapa? Katakanlah misalkan 80. Hah? Contoh aja ya, misalkan 80 dibagi ke bawahnya, depan per bawah. 4 ya? 20 juga? Hah? 20 juga? Nah, ini kisarannya lah. Nah, slope dari OC itu sama dengan MP plus MP dan AP-nya.
Ini berarti bukan 80. MP dan AP kan harusnya 40. Kalau bawahnya 4, 100. MP dan AP. MP kayaknya nggak mungkin kalau 40 deh. Kalau 40 di atasnya kan 160, nggak mungkin. MP dan AP sama. Berarti kan ya, dari slope dari OC ini sama dengan nilai MP-nya sama dengan nilai AP-nya. Nah, ini slope-nya sama. Jadi, kalau bikin grafik nanti juga diperhatikan ada point inflection point-nya. Gitu ya. Nah, lanjut dulu. Ini tadi ketika kurva TP itu juga kita bisa turunkan derivatifnya ya. Ada marginal product, ada average product. Ingat nggak MP dan AP berpotongan pada saat AP maksimal atau pada saat TP-nya apa? Kemarin yang kita sudah catat beberapa poin, MP dan AP Itu sama dengan 0. Apa ya? TP Sama dengan 0, Bu. Apanya yang sama dengan 0? Apanya Jam yang sama dengan 0? Oh, kamu off cam sih? Nah, supaya Mohon kalian maaf, paham. Bu. Ya. Sebelumnya tidak bisa on cam soalnya sinyal lagi bermasalah. Masa? Coba dulu lah. Suara kamu lancar banget kok. Nah, ini nanti akan saya berikan soal aja biar kalian paham bagaimana sih menentukan poin per poinnya supaya kalian tahu, oh benar nih, ternyata MP dan AP berpotongan pada saat AP maksimal. Nah, kemudian ini MP sama dengan 0 itu pada saat apa? Itu nanti akan terjawab, tergambar jelas ketika kalian mengerjakan exercise itu. Nah, di sini kita bisa ringkas ya bahwa MP itu akan lebih tinggi atau lebih besar dari AP, itu kita katakan pada saat posisi increasing yang sebelah kiri. Sebelum MP dan AP berpotongan, di sini ya, AP-nya itu AP-nya lebih rendah dibandingkan MP-nya kan. Nah, kalau yang posisi setelah berpotongan sebelah kanan ini berarti yang kanan ini berarti mulai decreasing. Karena apa? Karena di sini nilai MP-nya sudah mulai turun. AP-nya jauh lebih tinggi, ya kan? MP lebih kecil dibandingkan AP-nya. Nah, kemudian ini pada titik E, yang mana MP berpotongan dengan AP-nya, ini adalah ketika AP-nya maksimal. Ini secara garis besar bisa kalian resum seperti ini. Ketika MP itu sama dengan 0, nah ini yang saya tanya tadi ya, adalah TP itu pada saat maksimal. Kemudian MP dan AP itu berpotongan pada saat AP-nya maksimal. Nah, ketika MP jauh lebih besar, lebih tinggi dari AP-nya, maka itu posisi pada saat increasing atau skala meningkat. Tapi sebaliknya, ketika MP-nya mulai turun, itu kita katakan posisi mulai decreasing, mulai menurun skalanya. AP, slope of line of origin to a point TP, ini tadi udah dijelaskan ya, bahwa yang titik A ini tadi adalah slope dari MP-nya, yang B adalah slope dari AP-nya, dan C adalah slope dari TP-nya. Kita juga sudah membahas sekilas kemarin bahwa kurva MP itu juga berlaku adanya the law of diminishing marginal
written. Apa itu? Mbak yang Mas yang baju merah? Mas siapa? Hah? Farhan. Apa Mas? The law of diminishing marginal return yang sudah kita ulas kemarin. Maju dong, masuk kalian di belakang semua nih. Apa Mas Farhan? The law of diminishing marginal return. Gimana? Hah? Mana Farhan? Apa itu the law of marginal diminishing return? Yang itu. Marginal ini tambahan output, tambahan input akan menyebabkan penurunan tambahan output ini. Penurunan tambahan output yang biasa terjadi kita ngomong tambahan yang output secara aplikasi. Kalau kemarin kita ada soal itu berarti bisa digambarkan dari kurva MP-nya kan, deltanya bukan AP. Ingat nggak? Yang online ada yang tahu the law of diminishing marginal return itu apa? Jika satu input dalam produksi ditingkatkan sementara input lainnya dipertahankan, maka akhirnya akan terjadi penurunan output. Output atau ini tambahan outputnya? Tambahan outputnya, Bu. Tambahan outputnya. Di soal ini tadi yang ada angka-angkanya ya. Nah, the law of the diminishing marginal return terjadi pada saat kapan? Kalau dilihat dari angka ini. Pada saat mulai dari mana startnya? Di sini? Sini. Mulai dari sini ya. Mulai dari marginal produknya mulai turun dari sini. Pada saat tenaga kerjanya 4. Ya, 20, 15, 13, 4 sampai minus. Inilah mulai startnya the law of diminishing marginal return. Nah, kalau yang atas ini belum, dia masih increasing, menaikkan. Nah, yang mulai turun mana? Yang mulai turun ya di sini startnya. Mulai angka 20, 15 tambahannya, bukan total outputnya. Kalau total outputnya masih positif, dia dari 60, 80, 19 masih kelihatan kayak trennya seolah naik. Tapi yang dijadiin pertanyaan poinnya adalah tambahannya. Ya, di sini starting poinnya mulai dari 20 ke bawah. Nah, ini tadi the law of diminishing marginal return. As the use of input increase in equal increment, a point will be reached at which the resulting addition to output decrease. Jadi intinya ketika adanya tambahan input, bukannya tambahan outputnya meningkat, justru tambahan outputnya itu makin menurun. Ditunjukkan dari apa? MP-nya yang mulai decline. Decline itu turun tadi. Turun dalam arti bukan mulai negatif ya. Meskipun masih positif, angkanya mulai turun dibandingkan sebelumnya. When the labor input is small, MP increase. Karena adanya spesialisasi. Ketika penggunaan inputnya tenaga kerja ini sedikit, MP-nya meningkat tadi ya. Sebelum angka 30, MP-nya kan meningkat. Sampai titik poinnya ada di 30. Itu karena apa? Karena ada spesialisasi. Semakin besar perusahaan itu, dia tidak melakukan spesialisasi, tenaga kerja juga yang digunakan semakin meningkat,
maka akan memunculkan terjadinya tadi the law of diminishing marginal return karena ketidakefisienan, inefisiensi di sini. Maka the labor input is large, MP decrease due to inefficiency. Inilah alasan mengapa belum tentu nih perusahaan ketika semakin banyak merekrut pekerja, perusahaan itu makin optimal, tapi dia makin nggak efisien. Karena itu tadi, dia yang mungkin dulunya satu mesin hanya cukup satu orang aja bisa memproduksi 100 output, ketika dia merekrut banyak orang, satu mesin dikerjakan 2 orang, tapi jumlah outputnya hanya dihasilkan 150. Berarti kan nggak signifikan kan, mendingan satu mesin dikerjakan 1 orang, jangan dihasilkan 100 output. Daripada 2 orang cuma 150 itu nggak efisien. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Apakah bisa kurva TP itu ekspansi, meningkat? Bisa, karena adanya teknologi. Technological progress, adanya kemajuan teknologi ini menyebabkan kurva TP-nya itu bisa berekspansi ke atas. Semakin ke atas. Jumlah output-nya juga akan meningkat. Kalau dulu dia tidak menggunakan teknologi, hanya bisa mampu menghasilkan 50 unit, dengan adanya bantuan teknologi yang makin cepat, makin canggih, output yang dihasilkan bisa meningkat sampai up to di atas 100. Ya, di atas 100 unit. Nah, ada yang ingat nggak teori Malthus terkait dengan food crisis? Pernah dengar nggak teorinya Malthus? Pernah? Yang online pernah nggak dengar teori Malthus di zaman SMA mungkin? Pernah dengar? Hah? Ya, apa kata dia? Oke, enggak, bukan. Beda. Ada yang ingat nggak? Dia mengatakan apa? Si Malthus itu terkait food crisis, terkait jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan. Jawab, Bu. Ya, silakan. Dengan siapa? Pawas. Ya, dengan siapa? Yang kenceng, Mas. Pawas, Bu. Masuk nggak suara? Pawas. Masuk? Masuk, tapi orangnya nggak muncul. Oh iya. Ya, silakan Pak Fas, bisa di on cam kan? Gimana Pak Fas? Ini udah on cam belum? Pak Fas kayaknya. Udah on cam? Ya, silakan gimana? Ini saya pakai HP. Ya, Thomas silakan. Malthus, tahu saya yang pernah saya dengar, pertumbuhan populasi itu kan pertumbuhannya konstan gitu, tapi pertumbuhan populasi itu eksponensial, tapi pertumbuhan pangan itu kayak konstan gitu, Bu. Jadi suplai panganan itu tidak bisa menyamai pertumbuhan populasinya itu. Oke, hampir menuju arah betul. Ada yang bisa melengkapi? Ya, April, silakan. Kalau waktu itu pertumbuhan penduduk itu akan selalu bertambah dan sumber makanan yang ada itu akan selalu tetap atau bahkan kurang. Oke, logikanya seperti apa? Dia menggunakan sebuah logika nih, bahwa jumlah penduduk itu seperti ini, titik-titik, sementara kebutuhan stok pangan itu seperti ini, titik-titik. Dia menggunakan bahasa kiasan. Ingat nggak? Izin menjawab, Bu. Ya, Pertumbuhan populasi itu akan meningkat secara deret ukur, sedangkan yang hasil pangan secara deret hitung. That's right. Ingat nggak? Atau baru pertama kali dengar? Jangan-jangan kalian baru pertama kali? Kayak pernah dengar. Mungkin kuliah, zaman SMA kelas ada kali. Saya juga pernah ada kok. IPA, saya juga IPA pernah dengar ini. Jadi ya, Malthus itu mengatakan, terima kasih Mbak Elsa atas bantuannya, benar bahwa dia memprediksi pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur. Deret ukur itu
jauh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan deret hitung? Lebih cepat, karena dia bentuknya eksponensial kan, pangkat-pangkat kuadratik kayak gitu. Tapi kalau jumlah kebutuhan bahan pangan itu seperti deret hitung. Dia menggunakan bahasa kiasan itu. Maksudnya adalah dia memprediksikan jumlah penduduk yang nggak terkendali saking cepatnya dibandingkan dengan stok bahan pangan yang lambat banget, itu suatu saat nih dunia ini akan mendapatkan kondisi adanya kelaparan yang sangat berbahaya banget. Ada kematian massal, kelaparan massal yang dialami semua negara. Itu yang dikatakan atau diprediksikan oleh si Malthus. Nah, tapi di sini, why did Malthus prediction fail? Kenapa prediksi Malthus itu gagal atau itu tidak benar? Apa jawabannya kalau kita bahas tadi secara mikro? Nah, ada teknologi, Bu. Ya, tuh. Karena adanya teknologi. Malthus tidak memprediksi itu bahwa input faktor produksi diperkenalkan COP12 kan tahun 19 berapa ya, 30-an atau berapa? Memang ada dua, capital dan labor saja. Makanya mungkin Malthus tidak memprediksikan ada input lainnya nih, teknologi. Teknologi nggak dimasukkan. Padahal nih kalau kita lihat ya, indeks consumption per kapitanya dari tahun 1948 sampai 1998 itu kian meningkat ya, dari 100 sampai 140. Karena apa? Ya ada teknologi itu. Malthus nggak tahu itu. Malthus did not take into consideration the potential impact of technology, which has allowed the supply of food to grow faster than demand. Dengan adanya teknologi, bahan pangan itu bisa dipercepat, ya, bisa digunakan untuk mendorong produktivitas bahan pangan. Itu adanya bantuan teknologi seperti yang digambarkan kurva TP tadi, dia bisa meningkat. Tapi kalau nggak ada teknologi, ya kurva TP-nya seperti yang paling bawah tadi. Dia tidak berekspansi ke atas. Makanya adanya revolusi 4.0, revolusi 5.0, revolusi 4.0, 5.0 itu penting sekali. Kalau kita kan masih terbatas ya waktu itu, untuk industrialisasi aja terbatas. Ini udah biar cepat aja lah, langsung. Oh ya, ini ya perlu diingat bahwa di dalam tadi menghitung adanya perubahan capital, perubahan labor, kita bisa menghitung yang namanya juga MRTS, Marginal Rate of Technical Substitution, yang mana dihitung dari minus change ya, perubahan minus change in capital dibagi change in labor input. Capitalnya ini dikasih tanda minus. Yang delta K-nya di depan ini dikasih tanda minus. Yang delta L-nya kita nggak kasih tanda minus. Rumusnya minus delta K per delta L. Kalau kita hitung seperti ini. Coba hitung berapa sih MRTS pada tingkat pertama ini. Berapa nilainya? Di sini. Ada yang sudah ketemu? Berapa sih MRTS-nya di sini? Berapa? Dengan rumus minus delta K per delta L. Delta K-nya berapa? Hah? 4 kurangi 3. Sini kan? Ya kan? K-nya kan sebelah kiri. Delta K, K2 berapa? Berarti kan K2 minus K1 dibagi L2 minus L1. Berapa K2-nya? 5 minus 3. L2-nya? Di sini ya, kita tarik ke bawah. Sini. 2 minus 1 ketemu? Min 2 per 1 sama dengan minus
2. Ini adalah MRTS di sini. Kalau di sini berapa? MRTS-nya. 3 kurangi 2. Bener nggak? Ya, 3 kurangi 2. Min 3 kurangi 2 juga. Berarti nilainya berapa? Ada minusnya ya, sorry. Negatif 1. Ya kan? 1 per 1 kan? Kalau di sini ini itu nggak ada sampai 1, 2, nggak ada sampai 1, 2 kurangi 1,5. Ya ini kayaknya nggak sampai 1 nih. Nah, ya kira-kira itulah. Nilainya makin kecil kan? Dari -2, -1, mungkin ini nanti -1/3, minus berapa? Semakin ke bawah, semakin landainya ke bawah, itu nilai MRTS-nya semakin kecil. Ya, yang atas semakin curam ya. Yang atas ini kan curam. Kalau yang bawah ini makin landai, makin curam, nilai MRTS-nya semakin besar atau bahkan lebih dari 1. Nah, kalau yang ini, yang bawah, bagian bawah ini makin landai, nilainya makin kecil, bahkan kurang dari 1. Ya, jangan lupa tanda minusnya dimasukkan juga. Nah, MRTS ini kalau kita kaitkan dengan marginal productivity, bisa kita tuliskan seperti ini juga. MPL dikali dengan delta L plus MPK kali delta K itu harus sama dengan 0. If output is constant and labor is increased, then jika outputnya itu konstan, sementara tenaga kerjanya itu seiring itu meningkat, maka rumusnya itu harus seperti ini. MPL kali delta L plus MPK kali delta K itu harus sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan di sini tadi ya, bahwa MRTS itu tadi kan dirumuskan dengan delta K per, biar kalian nggak bingung, ini sebenarnya tuh kayak gini ya awal mulanya ya. Kita tulis dari awal aja. Syarat atau syarat MRTS dengan MP ketika dihadapkan satu sama lainnya adalah MPL kali delta L plus MPK kali delta K itu harus sama dengan 0. Kalau kita transformasi, pindah posisi jadinya MPL kali delta K, delta L sama dengan ini dipindah ke kanan. Yang ini pindah ke kanan. Negatif MPK dikali delta K. Atau bisa juga kita pindah posisikan menjadi MPL per MPK sama dengan minus delta K per delta L. Benar nggak? Ini tuh harus ada pernya nih. Per MPL per MPK sama dengan minus delta K per delta L atau sama dengan MRTS. Nah, ini diturunkannya seperti ini, biar kalian jelas saja. Ini kurang tanda per ya, di sini sebelah sini tuh ada pernya. MPL per MPK sama dengan minus delta K per delta L sama dengan MRTS-nya. Ini adalah syarat untuk mencapai titik dari keseimbangan antara MPL dan MPK-nya. Peroleh nilai MRTS-nya. Oke, paham? Kalau kecepatan bilang ya. Kecepatan ya. Emang kalian nyatet? Nyatet. Nanti kan PPT-nya aku kasih.
Yang online bisa enak screenshot sih. Ya, silakan Pril. Kenapa delta K-nya harus negatif? Ya karena dari sini. Ini, dari sini. Kenapa delta K-nya negatif? Syaratnya ini yang pertama. MPL kali delta L plus MPK sama delta K itu harus sama dengan 0. Nah, kalau kita transformasi, ketemu negatif tuh. Karena di ini, asumsi yang awal ini. Jadi, kenapa asal mula delta K-nya itu bertanda negatif? Karena dia diturunkan dari persamaan satunya ini. Yang tadi itu infection, yang Apa? Apa Mbak? Gimana? Inflection point. Awal itu kita tadi menyebutnya dari angka 1 kenapa dari 0? Yang mana? Saya bentar. Kejauhan, kenapa nggak nanya dari tadi yang itu? Yang mana, Pril? Ini? Kenapa? Kan ini ditarik dari garis jajar ini. Maksudnya ditarik miring gini? Enggak. Dia apa namanya, dibikin sejajar dengan apa ya istilahnya tuh, kemiringannya memang berbeda. Kalau di titik origin itu adalah di titik point B-nya. Tapi kalau yang inflection point itu tidak dimulai startnya dari titik origin sih. Kemiringannya sih kalau di sini seperti ini, berbeda, kemiringan lebih elastis, lebih landai. Ya tergantung sih. Nah ini sih kalau apa namanya, ada soal menentukan tan inflection point atau apa sih, jarang sih ya, jarang untuk seperti itu. Ya untuk pemahaman aja bahwa inflection point itu sudutnya atau slope-nya itu berbeda dengan dari titik B untuk yang AP-nya. Jadi kalau kita gambar ya Mbak nanti apa namanya, sebenarnya kan gabung 3 grafik ini ya, ada TP, ini yang TP. Ini tadi kan sama dengan slope A ini sama dengan MP-nya. Ini tuh berhimpit. Nah, sampai MP itu titik puncak berpotongan sini kan. Nah, kemudian AP itu kan tadi di titik B ini. Ini AP-nya startnya di sini nih, biasanya. Sorry. Dia berpotongan pada saat mana tadi? MP-nya. Pada saat kira-kira di poin mana tadi? MP dan AP berpotongan. Di PPT sebelumnya ada nggak angkanya? Nah iya, AP maksimumnya di angka berapa? Ini soalnya kalau aku back nggak. AP maksimalnya ada di angka 20. Ya kan? MP dan AP berpotongan pada saat angkanya 20. 20 ini ketinggian berarti ya. MP dan AP berpotongan saat 20 tuh sekitar di sini, di titik A-nya. Gambarnya masa gini sih? Aneh banget. Gimana? Gimana Mas? Gimana? Yang 30 itu apa? MP maksimal tadi 30. Enggak, pada saat MP dan AP berpotongan di mana? 20 kan? Ini 30, katakanlah.
20 katakanlah di sini ya titik A ini 20. 20 pada saat tenaga kerjanya berapa tadi? Susah kan kalau meraba-raba bolak-balik 4 di sini. Terus tadi MP maksimal pada saat tenaga kerjanya berapa? Hah? 3. Ini untuk MP. Masuk gini sih. Kalau AP-nya di sini. Gini ya. Ini AP, ini MP. Ya, nanti saya kasih exercise deh. Jadi ini kan kemiringannya sama kayak gini sebenarnya siapa? Pril, AP, MP. MP itu kemiringannya sama karena dia berhimpit di sini. Berhimpit juga di warna apa? Garis warna biru ini sehingga kemiringannya sama. Tangan dari MP adalah 20. Kalau AP ini kita anggap kemiringannya itu sama dengan yang slope dari B-nya. Ya, ini untuk hanya info aja sih, tapi kalau untuk soal jarang disuruh ngitung berapa sih slope dari AP-nya, MP-nya kayak gitu. Lebih banyak ke penentuan tahap produksinya, biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Kalian habis ini ada kuliah nggak sih? Kalau lewat nggak apa-apa ya? Ada, Bu. Kuliah jam 10? Yang online ada yang kuliah jam 10? Tidak. Nggak ada. Ada kuliah jam 10. Ya nanti kamu kalau mau izin dulu nggak apa-apa. Bentar tak selesaiin lah. Nanggung kurang dikit kok. Jadi ini udah jelas ya, bahwa untuk menentukan MRTS itu tadi adalah seperti ini. Kok bisa ketemu delta K-nya minus? Ya karena dia diturunkan dari persamaan awalnya seperti ini. Sehingga ketemu dari delta K-nya itu menjadi minus. Jangan bingung ya. Supaya nggak bingung, tenang, ada soal. Nanti langsung kalian apply dan bisa kalian kerjakan by group atau individual. Nah, yang selanjutnya adalah kita tahu bahwa isoquant ini juga ada yang bentuknya seperti ini loh. Dia lurus banget, kaku banget. Ini khusus untuk jenis barang yang biasanya perfectly substitutable. Dia bentuknya itu barang-barang yang substitusi sempurna. Contohnya apa sih? Di sini tuh contohnya tool booths and musical instrument. Ini tentang kepabeanan, kepajekan dengan instrumen musik. Mungkin kalau kasusnya di Indonesia ada yang tahu nggak? Apa sih contoh barang yang memiliki perfectly substitute? Yang topik kemarin, elastisitas. Contoh barang yang masuk kategori perfectly substitute itu apa? Kan ada nih elastisitas dibagi menjadi perfectly elastis, inelastis kayak gitu kan. Contoh jenis barang yang bisa ditukar secara sempurna itu apa sih? Perfectly substitute. Ya contoh aja ginilah, sama-sama daging ya. Satu daging sapi, satu mungkin daging apa sih yang bisa pengganti sasak, hampir mirip tapi kambing ya kali ya. Nah di sini anggap aja kayak gitu, kambing dan daging sapi itu jenis yang perfectly substitute dan harganya nggak jauh, katakanlah harganya sama. Jadi ketika ada kelangkaan daging sapi ataupun harga daging sapi sedikit melonjak, si konsumen akan bisa langsung switch ke daging kambing. Itu contoh untuk yang perfectly substitute, contoh aja. Tapi kalau di dunia nyata kan susah ya, mencari yang benar-benar perfectly substitute itu ada nggak ya? Nantilah coba kalian pikirkan. Sehingga bentuk kurva isoquantnya itu seperti ini, kaku banget, seperti kurva budget line. Nah, kurva isoquant juga ada yang bentuknya seperti ini. Jadi isoquant nggak melulu seperti ini ya, cembung terhadap titik origin, tapi juga bisa berbentuk seperti linear, seperti isocos juga, untuk jenis yang perfectly substitute. Kalau yang ini bentuknya seperti huruf L untuk yang biasanya barang komplement.
Ketika dia butuh capitalnya 2, maka labelnya juga 2. Harus dalam jumlah yang sama. Dengan kombinasi yang nilai yang sama. Ketika menggunakan input satunya, input A-nya 100, maka input B yang dia gunakan juga 100. Dia perfectly complement. Beda sama dengan yang tadi perfectly substitute. Jadi kalau ditanya, ada nggak kurva isokos yang berbentuk lain selain isoquant? Seperti ini. Jawabannya ada. Ya, nanti kalau ada orang nanya, isoquant itu apakah melulu bentuknya seperti indifferent curve yang cenderung terhadap IT origin? Enggak. Dalam hal kasus apa? Kalau ini untuk barang yang jenis komplement aja, perfectly complement. Saking perfectly-nya, dia itu harus sama. Nilai kuantitinya sama. Capital 2, maka labor yang dibutuhkan juga 2. Labornya 100, capital yang dibutuhkan juga 100. Tapi kalau yang tadi, perfectly substitute, itu bentuk kurvanya seperti budget line. Seperti yang sebelah kanan. Itu ya. Ini untuk contohnya ya, menghitung untuk MRTS-nya. MRTS dari ini berapa? Kan tadi delta K per delta L. Delta K dari ini berapa sih? 100 minus 90 kan? Dan harus ada tanda minusnya di sini ya. 10 minus 10, kemudian delta L-nya 760 minus 500 ketemu 260. Maka MRTS-nya adalah minus 10 dibagi 260. Kurang dari 1 kan ini 0,04. Ada tanda minusnya sebenarnya. Semakin iya, sebenarnya ada tanda minusnya. Nah, ini kan terbukti ya bahwa ketika MRTS kurang dari 1, itu bentuknya dia landai biasanya. Kalau semakin curam biasanya lebih dari 1. Ini kurang berapa slide ini? Banyak banget, 75. Wow. Tapi nggak terlalu inilah, nggak terlalu berat lah. Berat nggak topik hari ini? Lumayan. Oh ya. Ya udah, kalian coba tanya yang nggak paham. Ini udah mau akhir kok, udah selesai. Terus nanti saya kasih soal, dikerjakan di rumah aja nggak apa-apa. Terus ini sedikit lagi ya, bahwa dalam mengukur relationship atau hubungan antara skala perusahaan itu kita kenal ada skala increasing return to scale, ada juga decreasing return to scale, ada juga satu lagi apa? Constant return to scale. Kalau increasing return to scale yang perlu kita catat di sini adalah output more than doubles when all input are doubled. Jadi ketika inputnya ditingkatkan, maka output yang dihasilkan itu jauh lebih gede nilainya, double-nya nilainya jauh lebih besar. More doubles. Sehingga di sini kurva isoquant-nya itu ekspansi dari 10 ke 20 jaraknya agak jauh. Sebenarnya dari sini ke sini itu agak jauh. Ini masuk dalam increasing return to scale. Isoquant move closer together. Tapi kalau yang konstan, perpindahan dari isoquant 1 ke 2 ke 3 itu sama. Jumlahnya sama. Isoquant are equally spaced. Jadi perpindahannya, nilainya itu sama. Kalau yang decreasing terakhir ini, output less than doubles when all input are doubled. Artinya ketika inputnya itu dinaikkan, peningkatan outputnya itu sedikit turun, decreasing, menurun. Seperti kurva ini, di mana isoquantnya jauh lebih mepet ke sini dibandingkan yang pertama tadi increasing. Nah, itu kenapa? Karena adanya spesifikasi industri. Dia masuk dalam small or large industry. Semakin kecil perusahaan biasanya lebih ke increasing karena tadi
adanya spesialisasi. Nah, semakin besar, tapi kalau tidak diiringi dengan manajemen yang baik, maka tadi terjadi ketidakefisienan, sehingga terjadilah decreasing return. Jadi kalau increasing itu umumnya untuk small firm, tapi kalau untuk decreasing biasanya untuk yang large firm. Oke, gitu aja ya. Kita kasih sebelumnya ada pertanyaan terkait topik kita hari ini?